Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu kisahnya sebagai peringatan. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 83. Mekah, di tahun-tahun pertama kenabian, adalah lautan api dan batu. Matahari membakar ubun-ubun, namun api permusuhan kaum Quraisy membakar lebih dahsyat. Di tengah lembah yang kering kerontang itu, seorang lelaki berdiri sendiri, Muhammad bin Abdullah, utusan terakhir, menyuarakan kalimat tauhid di tengah bangsa yang menyembah berhala. Setiap katanya adalah petir, setiap seruannya adalah gempa yang mengguncang singgasana leluhur. Kaum Quraisy gelisah, para pembesar berkeringat dingin. Mereka telah mencoba segalanya, menawari harta, mengangkatnya menjadi raja, bahkan melempari dengan kotoran kambing saat sujud. Namun lelaki itu tetap tegak, bagai tombak yang tertancap di pusat bumi. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa ditakuti, tidak bisa dihentikan. Hingga suatu hari, terbersit sebuah rencana licik di sudut gelap jiwa mereka. Mereka ingat, di utara sana, di kota Yatsrib, yang kelak bernama Madinah, tinggal kaum Yahudi yang mengaku pewaris kitab-kitab suci. Kaum yang memiliki cerita-cerita kuno tentang para nabi dan raja-raja legendaris. Kaum yang hafal teka-teki masa silam yang tak mungkin diketahui manusia biasa. Jika Muhammad benar-benar nabi, bisik para pemuka Quraisy, ia pasti bisa menjawab pertanyaan para rahib itu. Namun jika ia gagal, kita akan membungkamnya selamanya. Berangkatlah utusan Quraisy menembus padang pasir yang membara. Debu beterbangan di belakang kuda-kuda mereka. Hati mereka berdebar, bukan karena takut, tetapi karena antisipasi kemenangan. Sesampainya di Yatsrib, mereka menghadap para pendeta Yahudi yang berjanggut putih dan berwibawa. Mereka menyampaikan maksud kedatangan. Para rahib itu tersenyum, senyum yang dingin, penuh perhitungan. Kami memiliki 3 pertanyaan, kata pemuka Yahudi itu, matanya menyipit. Jika Muhammad bisa menjawabnya, maka ia benar-benar utusan Tuhan. Namun jika tidak, katakan padanya, kami tahu engkau berdusta. Utusan Quraisy mencondongkan tubuh, telinga mereka hampir menyentuh bibir sang rahib. Tanyakan kepadanya tentang pemuda-pemuda yang lari meninggalkan kaumnya di masa lampau. Tanyakan tentang seorang pengelana agung yang mencapai timur dan barat dunia. Dan tanyakan tentang hakikat ruh. Para utusan itu pulang dengan hati berbunga-bunga. Mereka yakin kali ini Muhammad akan terjungkal. Mereka genggam pertanyaan itu erat-erat, bagaikan racun yang akan mereka suntikkan ke dalam dada sang nabi. Kembali ke Mekah, matahari mulai condong ke barat, merambat perlahan menuju ufuk. Kaum Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah, menanti dengan cibiran dan ejekan yang siap mereka lepaskan. Ketika Rasulullah SAW lewat, mereka menghadang. Wahai Muhammad, seru mereka, suaranya penuh tantangan. Kami punya pertanyaan untukmu. Jika engkau benar Nabi, jawablah. Maka dilontarkanlah 3 pertanyaan itu. Rasulullah SAW berdiri diam. Wajahnya tenang, namun hatinya bergetar. Ini bukan tentang harga diri, ini tentang kebenaran yang diembannya. Beliau tahu, pertanyaan ini bukan sekadar ujian kecerdasan, melainkan ujian kenabian. Lalu beliau berkata dengan penuh keyakinan, datanglah kepadaku besok pagi, akan aku ceritakan kepada kalian. Dalam keheningan yang membungkus kata-kata itu, ada satu hal yang terlupa. Satu kalimat kecil yang biasa beliau ucapkan saat berjanji. Satu kalimat yang menjadi kunci segala sesuatu. Insya Allah, beliau tidak mengatakannya. Malam turun menyelimuti Mekah. Bintang-bintang bertaburan di langit yang gelap gulita. Rasulullah SAW menanti kedatangan Jibril dengan hati yang berdebar. Namun malam berlalu, fajar merekah, dan Jibril tak kunjung tiba. Rasulullah menanti lagi. Hari pertama berlalu, hari kedua, hari ketiga, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu. Wahyu terputus, langit bagaikan terkunci rapat. Jibril yang biasanya datang silih berganti, kini menghilang bagai fata morgana di padang pasir. Bayangkan suasana itu, Nabi yang biasa menerima wahyu setiap saat, tiba-tiba kehilangan sambungan dengan langit selama 15 hari, yang terasa seperti 15 tahun. Di luar sana, kaum Quraisy bersorak-sorai. Ejekan mereka semakin keras, semakin pedas. Tuhanmu telah meninggalkanmu, Muhammad. Dia sedang murka kepadamu. Dia bosan denganmu. Wajah-wajah kaum muslimin pucat pasi. Mereka melihat nabi mereka duduk termenung. Wajahnya diliputi duka yang tak terperi.
Bukan karena ia gagal menjawab tantangan, tetapi karena langit yang tadinya begitu dekat, tiba-tiba terasa begitu jauh. Hati seorang kekasih merindu kedatangan sang utusan. Inilah saat tergelap dalam dakwah. Inilah ujian kesabaran paling berat. Seorang nabi yang biasa berbicara dengan malaikat, kini hanya bisa menengadahkan tangan ke langit yang sunyi. Malam ke-15, kegelapan semakin pekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk merenung, mungkin bertanya-tanya dalam hatinya, "Ya Allah, mengapa engkau diam?" Tiba-tiba, udara bergetar, cahaya memenuhi ruangan. Malaikat Jibril turun dengan sayap yang membentang dari timur ke barat. Namun kali ini, Jibril tidak datang sendirian. Bersamanya turun sebuah surat yang akan menjadi cahaya bagi umat manusia hingga akhir zaman. Jibril membacakan,